sederetan tugas yang diarahkan kepada suatu hasil utama. Vehebe yang diterjemahkan oleh Jim Yati berjaman 2014 menjelaskan bahwa proyek adalah usaha yang bersifat sementara untuk menghasilkan produk atau layanan. Pada umumnya, proyek melibatkan beberapa orang yang saling berhubungan aktivitas, dan sponsor utama proyek biasanya tertarik dalam penggunaan sumber daya yang efektif menyelesaikan proyek. Manajemen proyek terdiri dari dua kata, dan proyek. Menurut Hussein 2009, manajemen adalah suatu ilmu pengetahuan tentang seni organisasi yang terdiri atas kegiatan pembinaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap sumber-sumber daya terbatas dalam usaha, tujuan dan sasaran efektif dan efisien. Fase dalam manajemen proyek. Banyak perusahaan yang menghadapi fenomena modern, kompleksitas proyek yang semakin bertambah, dan siklus hidup produk atau jasa. Perubahan ini berasal dari kesadaran tentang nilai strategis dan persaingan berbasis waktu, dan keharusan melakukan perbaikan kualitas yang terus-menerus. Pengembangan atau jasa adalah kejadian yang utama proyek. Proyek yang menghabiskan waktu bulanan atau tahunan jika selesai biasanya dikembangkan di luar sistem produksi formal. Organisasi proyek pada perusahaan dapat dibentuk untuk menangani pekerjaan semacam itu dan sering dibubarkan saat proyeknya selesai. Fase dalam manajemen proyek. Manajemen proyek meliputi 3 fase, yaitu perencanaan, penjadwalan, pengendalian. Dalam perencanaan, fase ini mencangkup penentuan sasaran, pendefinisian proyek, dan pengorganisasian tim. Dalam penjadwalan, fase ini menghubungkan orang, uang, dan bahan untuk aktivitas khusus dan menghubungkan setiap aktivitas satu dengan yang lain. Pengendalian. Di sini perusahaan mengawasi sumber daya, kualitas, dan anggaran. Perusahaan juga merevisi atau mengubah rencana dan menggeser atau mengelola kembali sumber daya agar dapat memenuhi kebutuhan waktu dan biaya. Perencanaan proyek. Proyek sebagai suatu rangkaian yang hanya terjadi sekali, di mana pelaksanaannya sejak awal sampai akhir dibatasi oleh kurun waktu tertentu. Kegiatan ini juga harus direncanakan sebagai mana pelaksanaan kegiatan rutin dan non-proyek. Perbedaan perencanaan proyek dengan perencanaan proyek adalah bahwa perencanaan proyek merupakan kejadian yang hanya sekali saja. Penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek merupakan suatu yang lebih spesifik dan menjadi bagian dari perencanaan proyek. Penjadwalan proyek dicantumkan tentang penetapan waktu, tahapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti yang telah direncanakan semula. Model penjadwalan proyek. Banyak metode penjadwalan proyek yang dapat dipilih sesuai dengan keadaan proyek. Model matematis dengan menggunakan pendekatan teori probabilitas dan teori jaringan kerja, network theory, dapat dipilih untuk penjadwalan proyek yang menggunakan sejumlah masukan yang banyak variasi serta kegiatan yang banyak sekali. Secara umum, penjadwalan yang sering dipergunakan untuk analisis proyek sebagai pedoman pengarahan dan pengawasan kemajuan pelaksanaan proyek adalah model-model skematik seperti model Gantt chart, dan PERT, Program Evaluation and ini adalah salah satu model Gantt chart.
Lalu, model Gantt sebagai contohnya, sebagai kegiatan penelitian tentang kualitas suatu proyek dengan mencoba menggunakan sesuatu peralatan ke dalam suatu proyek yang sudah lama berjalan di mana lama waktu proyek itu adalah 7 bulan. Langkah penjadwalannya: 1. Menetapkan apa saja kegiatan proyek tersebut. 2. Membuat rincian waktu untuk setiap kegiatan dan menyesuaikan dengan setiap jenis dan bobot kegiatan, serta jumlah tenaga kerja. Rincian nomor 1 dan nomor 2 dimasukkan ke dalam chart seperti diuraikan pada tabel berikut. Ini contoh tabel model Gantt. Model jaringan kerja, networking modeling. Banyak sekali permasalahan manajemen operasional, termasuk di dalamnya adalah penjadwalan proyek yang dapat diselesaikan melalui model jaringan kerja, network model. Model network didasarkan atas teori dan definisi yang kaku. Namun pembahasan yang dilakukan terbatas konsep sederhana saja. Penggunaan model network jadwalan proyek akan lebih bagus dibandingkan dengan model Gantt. Untuk membuat diagram network, terlebih dahulu harus dikenal simbol-simbol dan pengertiannya, disertai aturan-aturan yang mengikat pembuatan diagram itu. Tanda lingkaran 0 disebut simpul node, menyatakan kejadian, event, awal atau akhir. Tanda panah menyatakan kegiatan yang dilakukan. Tanda panah terputus menyatakan kegiatan semu atau dummy. Kegiatan dummy ini hanya merupakan pemberitahuan berpindahnya suatu kejadian ke kejadian lain. Dummy tidak mempunyai durasi karena tidak menggunakan model jaringan kerja. Kegiatan dummy ini hanya merupakan pemberitahuan berpindahnya suatu kejadian ke kejadian lain. Dummy tidak mempunyai durasi karena tidak menggunakan input. Panjang pendeknya tanda panah, baik yang menyatakan adanya kegiatan maupun dummy, tidak mempunyai arti apapun. Aturan yang mengikat dalam pembuatan diagram. 1. Logika tergantung dari kegiatan tiap lingkaran. Kejadian harus tepat benar. Maksudnya adalah jika pernyataan ketergantungan kegiatan-kegiatan di satu lingkaran kejadian sudah benar-benar diyakini, baru boleh melangkah ke lingkaran kejadian berikutnya. Kegiatan lepas, loose end, atau harus tetap dihubungkan dan dimasukkan ke dalam diagram jaringan melingkar, network loops, tidak dibenarkan dalam pembuatan diagram. Ini adalah salah satu contoh pembuatan diagram network. Nomor 1, penjelasannya: setelah kegiatan A selesai, baru mulai kegiatan B. Setelah kegiatan B selesai, baru mulai kegiatan C. Nomor 2 itu, setelah kegiatan A, B, C selesai, baru mulai kegiatan D. Dari kegiatan D, kegiatan D selesai, baru melanjutkan ke kegiatan F. Nomor 3 itu, kegiatan AB selesai, dilanjutkan ke kegiatan C, dan kegiatan D dan E. Contoh pembuatan diagram. Langkah-langkah pembuatan proyek adalah sebagai berikut. Seluruh kegiatan proyek harus diidentifikasi dengan jelas. Urutan antar kegiatan yang diperlukan harus ditetapkan. Pembuatan diagram yang mencerminkan hubungan antar kegiatan sesuai dengan urutannya. Perkiraan lama waktu setiap kegiatan. Buat evaluasi jaringan kerja dengan cara mengkalkulasi jenis kritis, jalur kritis, dan variabel-variabel keputusan manajemen yang sama. Evaluasi tersebut jadwal dan rencana untuk
pengawasan berikutnya. Perbaikan dan evaluasi ulang dapat dilakukan terhadap jadwal. Ini perkiraan waktu penyelesaian proyek dan metode PERT. TE itu waktu penyelesaian kegiatan yang diharapkan. TO perkiraan waktu mempercepat penyelesaian kegiatan. TP perkiraan waktu penyelesaian kegiatan yang tidak dapat ditawar lagi. Kecil sekali keinginannya untuk memperpanjang waktu. TM perkiraan waktu penyelesaian kegiatan yang paling disukai. TE saat kejadian paling itu waktu yang paling disukai. L pada saat kejadian yang paling lambat dapat terjadi tanpa mempengaruhi waktu pelaksanaan proyek. TS perbedaan waktu antara TE dan TL disebut waktu slack. TS sama dengan TL dikurangi untuk perkiraan. TE sama dengan TO ditambah 4 kali TM ditambah per 6. Untuk mencari variansi adalah ini. Sedangkan perkiraan waktu proyek metode PERT pada umumnya waktu jalur kritis dan slack pada kejadian slack. Kalkulasi dalam langkah-langkah analisis jadwalan, lokasi bersumber, dan jalur di dalam network dengan waktu kegiatan yang panjang daripada jalur lainnya. Jalur semacam menggunakan jalur yang mengandung resiko. Dalam diagram network biasanya digambarkan dengan garis tebal atau garis double. Sedangkan waktu jalur kritis, critical path time, adalah jumlah waktu seluruh kegiatan pada jalur kritis. Contohnya ini contoh soal metode ini contoh diagramnya. Jenis kegiatan yang dahulu perkiraan waktu. Ini contoh menyusun diagram network. Diagram network dilengkapi dengan perkiraan waktu masing-masing kegiatan. Diagram tersebut menyatakan bahwa kegiatan A dikatakan 5-6 harus dilaksanakan setelah kegiatan E dan C. Dan F diselesaikan. Kegiatan 4-5 membentuk kejadian yang sehingga menggunakan dummy. Jika dummy tidak digunakan, maka aktivitas harus dimulai dari 2 langsung berakhir. Selanjutnya harus mencari jalur kritis dan waktu slack dengan menggunakan perhitungan TE. Kegiatan B, kegiatan 1-2. Ini tadi TO tambah 4 kali TE per 6. Ini 20 tambah 4 kali 24 6. 24,3. Dengan demikian jika TE semua kegiatan secara di atas, maka diperoleh diagram network dan yang membuat waktu penyelesaian yang diharapkan. Ini contohnya. Lalu ini selanjutnya seperti yang diuraikan bahwa jalur kritis adalah jalur yang memuat waktu terpanjang dari seluruh jaringan. Maka yang disebut jalur kritis adalah jalur 1256 dan waktu jalur kritis 45,1. Manajer harus menunjukkan perhatiannya kepada aktivitas pada jalur kritis tersebut. Selanjutnya menunjukkan jalur pada diagram PERT dengan rincian